Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Abdillah dari 2T4 ITA NRP 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes pemrograman lanjut. Itu yang untuk bab pertama yaitu naming convention. Naming convention itu ada use intention revealing name, yaitu pengguna kata A yang tidak jelas fungsinya untuk apa. Seperti ini untuk program saya. Ini kenapa tidak, kata A ini sangat yang tidak jelas fungsinya untuk apa, karena ini sangat ambigu sekali. A itu untuk apa? Nah, seperti itu. Maka dari itu yang privat INTA sama dengan 0, dia nggak tahu A nya ini untuk apa, terus tiba-tiba dia dipanggil dis A sama dengan A, seperti itu. Untuk koreksinya yaitu seperti ini, kita ubah menjadi A yang tadi itu kita ubah menjadi withdraw amount. Nah, kayak gini kan orang user akan tahu, oh ini ternyata menggunakan withdraw amount. Yang tadi variabel ini ternyata itu untuk withdraw amount. Nah, dari itu kan dia jelas untuk this withdraw amount sama dengan withdraw amount. Dia tahu kegunaan A-nya tadi itu setelah diganti dengan withdraw amount itu. Setelah saya analisis, ternyata kata A tersebut berfungsi sebagai jumlah penarikan, sehingga kata A tersebut saya ganti menjadi withdraw amount. Seperti itu untuk analisisnya. Terus about this information yaitu user A, user 1 nama akun. Nah, di about this information itu user satunya itu tidak jelas juga. User satunya itu dibuat apa, nama variabel user satunya dibuat apa, dan di metodenya itu terdapat search nama akun. Nah, ini kan dikira, yang ini dikira dia kan mau mencari nama-nama akun di metode ini. Nah, sedangkan dia nggak tahu user ini user yang mana. Nah, makanya itu kita harus ganti menjadi seperti ini, user public search nama akun. Oh, this information itu disinformasi ya, seperti itu. Nama akunnya sama seperti tadi, dia sangat ambigu usernya ini, seperti itu. Terus untuk lanjutnya yaitu make meaningful distinction, yaitu penggunaan kata T1, B1, B2, B3, dan L1 sangatlah tidak jelas fungsinya dari atribut tersebut apa. Nah, seperti itu. Make meaningful distinction itu penggunaan katanya tidak jelas juga, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Untuk ininya seperti ini: display T1, J button B1, B2, B3, J label L1. Nah, ini sangat tidak jelas. T1 nya itu buat untuk siapa, B1 nya juga buttonnya itu yang mana sih, button 1 mana, button 2 mana, button 3. J label L1 itu mana sih. Nah, kan tidak jelas. Makanya kita perbaiki menjadi text table J button back withdraw dan exit, dan J label withdraw amount. Nah, seperti ini kan dia tahu, oh ternyata J tabelnya itu untuk tabelnya, seperti itu. J button, oh ternyata ini buttonnya ini fungsinya untuk back. Terus ini juga buttonnya untuk withdraw ternyata. Oh, seperti juga yang ini, oh ternyata ini buat exit. Nah, kayak gini kan jelas. Nama variabelnya jelas, tidak disingkat lah, seperti itu. Nah, jadi pada atribut tersebut saya ubah mulai dari yang paling atas T1 menjadi tabel, karena atribut tersebut fungsi sebagai tabel. Selanjutnya B1 menjadi back, B2 menjadi withdraw, dan B3 menjadi exit, karena atribut tersebut berfungsi sebagai tombol yang sudah sesuai dengan fungsi nama atributnya. Dan yang terakhir adalah L1 menjadi withdraw amount yang berfungsi sebagai input jumlah penarikan dari user. Is pronounceable name, yaitu ambigu dari penulisan singkatan nama variable nom. Seperti ini ya, nom. Nah,
Dalam penulisan singkat ini tidak boleh. Karena apa? Dia juga ambigu gitu loh. Apa dia nggak tahu nom ini buat apa sih? Bisa aja dia bisa nomor apa nom apa gitulah. Nah, makanya itu kita ubah, kita koreksi menjadi nominal. Berapa? Oh, ternyata fungsinya variabel ini adalah untuk nominal, seperti itu. Tidak boleh disingkat ya untuk yang use pronounceable name ini, seperti itu. Koreksinya seperti ini ya, double nominal. Lah, ini kan lebih jelas. Oh, ternyata ini nominal, seperti itu. Dan misalnya pada program terdapat penulisan variabel berupa singkatan ini mengandung unsur ambigu kepada programmer yang membaca kode programnya, di mana variabel nom bisa berartikan nominal, nomor, dan lain-lain. Untuk memperjelas lebih baik, kata singkatan tersebut diperjelas dengan menulis makna yang sebenarnya. Seperti itu untuk itu. Ini juga sama untuk penggunaan name dan passway, sangatlah ambigu. Seperti ini contohnya. String PSW. Apa itu PSW? Kan sangat ambigu. Nah, kalau misalnya dijadiin gini kan jadinya enak. Dia tahu, oh ternyata ini untuk username. Nah, untuk password. Nah, seperti itu ya. Boleh disingkat untuk use pronounceable name. Untuk yang berikutnya userable name yaitu userable name itu angkanya itu dia sangat bingung dengan angka 3-nya itu dibuat apa, seperti itu. Nah, value yaitu trigger blocknya secara berulangan, dia berulangan. Nah, user kan nggak tahu 3 ini buatnya apa sih juga. 3 itu dibuat apa, seperti itu. Nah, karena itu untuk perbaikannya kita harus mendeklarasikan 3-nya itu. Nah, 3 itu kita ubah menjadi nama variabel. Misalnya max blocker sama dengan i sama dengan tuh i-nya yang bikin i-nya yang bikin itu salah, karena kan i sama dengan 3. 3-nya ini lebih baik kita memberi nama kayak max block sama i sama dengan max block, seperti itu. Yang angkanya konstanta diganti nama variabel, seperti itu. Nama konstantanya yang tadi yang ini kita ganti nama variabel saja biar dia tahu, oh kegunaan 3 ini ternyata untuk max block, seperti itu. Seperti itu. Karena saya tidak terdapat kesalahan dalam program tersebut, tapi jika program ingin merubah value berupa angka, dia harus melakukan perubahan sebanyak angkanya. Maka dari itu, untuk mempermudah kita bisa menggunakan konstanta yang mana value tidak akan berubah, gitu. Ini juga sama untuk penggunaan value 5000, 50.000, 10.000, dan 0 yang sebenarnya bertugas untuk membatasinya. Nah, kalau yang konstanta ini kayak seperti ini, ya juga lebih baik kita ganti nama variabel biar dia tahu gitu loh. 5.000 itu apa sih fungsinya, seperti itu. Apa fungsinya, ya apa gunanya lah, seperti itu. Nah, makanya dia dideklarasikan seperti ini, public static final NT max withdraw platinum 5.000. Oh, berarti ternyata 5.000 itu untuk maksimum untuk kartu platinum. Untuk menarik kartu platinumnya maksnya segini, 5.000 doang. Untuk ini juga goldnya, oh ternyata 10.000-nya itu ternyata untuk nilai maksimum penarikan untuk goldnya itu, kartu goldnya itu, seperti itu. Jadi program lebih mengerti value nilainya dari 5.000 dan 10.000 dan 0 itu tersebut kita ubah menjadi konstanta yang konstanta tersebut harus kita beri nama sesuai dengan fungsi yang akan lebih dimengerti oleh program. Itu kita ganti sebagai value yang jelas yang menjadi konstanta, yang dimana konstanta tersebut harus kita beri nama sesuai fungsinya agar lebih dimengerti. Oke, ada effort encoding, yaitu ada number perfect. Number perfect itu penggunaan disk untuk membedakan variabel, seperti ini. Untuk string pswd
Nah, string pswt. Nah, ini juga sama. Ini string pswt-nya sangat nilainya tidak jelas juga, maka dari itu kita harus sangat ambigu dulu. pswt ini fungsinya apa, metodenya buat apa sih, nama variabel ini di metode ini buat apa sih, seperti itu. Yaitu kita deklarasikan, kita string user dengan 0, nilai dari dinolkan, passwordnya juga dinolkan juga, supaya dia di sini jelas itu. Oh, ternyata ini dibuat username tau. Ternyata ini juga dibuat password seperti itu. Analisnya kenapa sih? Pada program ini kasusnya hampir mirip dengan member perfect, yang dimana untuk membedakan variabel dan metode variabel untuk dapat membedakan variabel tersebut walau memiliki nama sama adalah sebenarnya kita hanya perlu menggunakan kata kunci this pada variabel yang merujuk pada kelas variabel. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang programming principle. Yang pertama itu ada kesalahan try, don't repeat yourself. Apa itu don't repeat yourself? Yang dimana tidak boleh ada program yang diulang dengan hal yang sama. Langsung saja saya kasih contoh seperti ini. Misalnya terdapat perulangan di print line-nya ini. Di public class with name nya itu sudah yang public static void char first initial A, sistem print out masukkan huruf awal nama Anda. Tracketnya jika ada error nanti diolah di sini. Nah, di sini tuh kesalahannya dia itu terus inisialnya itu A-nya ini diulang lagi ke B ke C. Nah, sini nanti akan mengulang apa terjadi kesalahan try seperti itu. Makanya ini tidak boleh case-nya ini yang menyebabkan kesalahan try-nya itu tersebut. Print-nya diulang-ulang terus, walaupun dimasukkan ke suite, tapi case-nya itu diulangi terus. Nah, dari perbaikannya itu kita perlu memperbaiki hasilnya seperti ini. Public static void main terus char first initial, ini masukkan huruf awal nama Anda, first initial sama dengan char. Ini try masukkan ini, dia masuk kalau misalnya masuknya nggak ada salah, dia langsung kalau dia salah masuk ke get-nya ini. Terus ini ya ini sekarang dia dibuat sebuah kelas baru, yaitu dia dibuat metode baru yaitu public string initial name char first initial. Nah, sekarang dia itu langsung dijadikan suite-nya seperti ini. Case-nya langsung case A dia nge-return siapa, nama siapa. Case B dia nge-return namanya Brodin. Case C dia nge-return ke Cep. Terus ini default dia tidak mengetahui siapa-siapa. Nah, seperti ini lebih efektif ya. Tidak ada kesalahan try dalam programnya. Program saya, nah makanya itu dia langsung misalnya dia ngetik A langsung keluar langsung accept, B langsung Brodin, C adalah Cecep, D adalah defaultnya itu tidak ditemukan. Jadi seperti itu yang semoga yang paham bisa jelaskan tadi. Kita baca analisisnya. Program ini menyalahi konsep try. Hal ini dikarenakan program di atas mengulangi perintah yang sama, yakni nama Anda pasti. Ya, ini yang terjadi kesalahan errornya itu terdapat di nama Anda pasti ini di dalam suite case-nya. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, yang mana perintah sistem print out-nya ini dapat dilakukan sekali saja sebenarnya. Jadi untuk pemutarannya untuk case-nya hanya mereturn accept Brodin Cecep saja. Begitu, ini case-nya sudah dia masuk nama Anda oleh siapa, nanti dimasukkan ke sini. Dia ya, nanti ini dimasukkan ke sini ya teman-teman. Seperti itu, try-nya dia nge-try dia bisa apa enggak, tracketnya masuk di sini.
bracketnya itu untuk menghindari ada kesalahan atau error. Oke, kita masuk ke kesalahan program prinsipal yang kedua, yaitu case, yaitu keep it small stupid. Saya akan menjelaskan tentang case-nya ini. Case-nya ini ada sebuah contoh program yaitu seperti ini. Itu ada publik bolehan ambil uang yaitu jumlah this that last saldo sama dengan 1000, this that saldo min sama dengan jumlah. Sini ada if-nya, saldo kurang dari saldo terakhir, saldonya saldonya itu saldo sama dengan saldo plus jumlah. Di sini return false, ini else return true. Nah, kesalahannya itu terdapat suatu program yang tidak berguna, yaitu terdapat di sini. Sedangkan ini kan saldo coba kurang dari last saldonya. Aku ingin mengetahui kurang saldonya itu sebenarnya harus menggunakan ini. Saldo dikurangi jumlah. Nah, dia nanti bisa ini itu tidak berfungsi. Seharusnya kita ini tuh harus dibuat if yang baru. If yang baru yaitu di saldo kurang di saldo kurang dikurangi jumlah terus lebih besar dari saldonya. Kok ini saldo plus jumlah kurang dari last saldonya, seperti itu. Dibuat bikin satu if yang baru lagi untuk yang ini di saldo kurang dari jumlahnya, dikurangi sama jumlahnya. Itu perbaikannya seperti ini ya. Hasil perbaikannya seperti ini. Nah, di sela saldo publik bolehan ambil uang, terus di sela saldo sama dengan 100. Nah, ini kan sudah saya tahu tadi kita mungkin if yang baru supaya tadi yang ini itu berguna. Makanya kita harus mengasih if-nya itu. Tidak ada program yang sia-sia di dalam bitnya ini. Buat ini saldo kurang jumlah lebih besar dari saldonya. Terus dibuat kayak ini. Ini perhitungan ini saldo sama dengan saldo dikurangi jumlah. Terus ini bisa dikasih if else-nya itu yaitu di saldo tambah jumlah kurang dari last saldo. Nah, ini terus nanti hasil dikasih kayak gini, tapi ini nanti yang if-nya di saldo di titik saldo plus jumlahnya itu diganti, nanti ini digantinya di saldo plus di saldo sama dengan saldo plus jumlah, seperti itu untuk hasil perbaikannya. Oke, analisisnya potongan program tersebut kurang memenuhi kaidah skip smile. Program prinsipal karena potongan program tersebut masih dapat dipersingkat tanpa harus merubah fungsionalitas dari program. Dalam implementasi nilai 18 di awal saldo dihilangkan karena kurang efisien dan diunggulkan pada statement if. Nah, makanya ini dihapus ya. Ini nanti bukan dihapus, ini dipindahkan ke if supaya lebih berguna ininya. Dan programnya yang bisa berguna seperti itu. Oke. Langsung saja kita masuk ke open close principle dan list of substitution principle. Di sini saya mempunyai suatu contoh program yaitu seperti ini. Public class animal itu private string name, terus ada public void get name animal. Terus ini ada if elephant that equal name, sistem sistem out println-nya itu dia name of animal is elephant. Ini untuk else if-nya taker that equal name itu system that out println name of animal taker. Ini untuk yang seperti ini, terus else-nya seperti ini, name. Nah, ini untuk kesalahan yang tentang open class principle. Kenapa program ini melakukan kesalahan open
close principle dikarenakan nama animalnya itu ingin supaya if-nya ini bisa dimodifikasi tanpa merubah strukturnya. Kita harus membuat ini itu sebuah kelas yang baru, seperti nanti kelasnya itu ada elephant, ada tiger, ada cat, seperti itu. Terus yang metode ini dimasukkan ke dalam interface, yang nanti interface-nya itu namanya seperti nama kelasnya ini, yaitu animal, seperti itu. Supaya dia ingin memodifikasi untuk menambah yang baru, tapi tanpa ada kekurangan atau kelebihan, tanpa merubah programnya itu, ada perubahan. Dengan kita memodifikasinya dengan kelas seperti itu, menambahkan kelas yang baru, nanti kelasnya itu bernama elephant, tiger, cat, dan nanti yang metodenya ini masuk ke interface animal. Oke, kita lihat untuk hasil faktornya seperti ini ya teman. Masuk ke public abstract animal di sini. Untuk metodenya get animal, nanti get animal ini di override di setiap kelasnya, seperti itu. Di setiap kelasnya ya teman-teman, di override. Terus lanjut ke tambah ya seperti ini. Untuk kelasnya elephant extend animal public void get name of animal is plain. Nah ini supaya tidak merubah metodenya, tidak merubah metode get animalnya itu, nanti dimasukkan di setiap kelas, di setiap kelasnya seperti elephant, tiger, dan catnya tadi, dengan dicantumkan metode get name animal. Nah nanti dari sini itu dia nanti manggil ke ini tuh nanti manggil ke interface, lalu dia jalankan ininya seperti itu. Dia memanggil abstract animal, dan dia memanggil abstract animal. Dia mengambil abstract animal supaya metodenya itu bisa digunakan di setiap kelasnya ini, seperti itu ya, supaya metode get animalnya itu bisa digunakan oleh setiap kelasnya, seperti elephant dan tiger, seperti itu. Makanya dia mempunyai kesalahan open close principle. Nah, pada program ini kelas nama harus open for extension, namun close modification. Oke. Yes. Namun kemungkinan adanya penambahan fitur perubahan requirement bisa saja terjadi. Kok penambahan fitur pasti ada perubahan requirement. Mau tidak mau harus menambahkan fungsi untuk mengimplementasikan requirement tersebut. Seperti ini ada penambahan requirement. Jadi mau tidak mau harus menambahkan fungsi implementasi requirement tersebut. Penambahan fitur atau perubahan requirement bisa dilakukan dengan membuat sebuah kelas. Oh ini requirementnya, tiger, dan sebuah interface ataupun abstrak. Disinilah prinsip open principle dibutuhkan dengan membatasi perubahan pada kelas yang telah di-develop sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan bug baru terhadap kode yang telah ada. Makanya dia membuat abstrak ini supaya perubahannya tidak terlalu jauh, agar bisa terhindar dari bug-bug yang baru itu. Makanya dia dirubah menjadi kelas dengan cara dia nanti memanggil interface-nya itu, supaya nanti metodenya bisa dipanggil di setiap kelasnya itu. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke list of substitution principle, yaitu di sini saya mempunyai program yang berjudul tentang animal.java. Oke. Animal.java.
Terus public class animal yaitu ada private string name, public void get name animal, if elephant equals system print out name of animal is plain, else if tiger system print out name of animal is tiger, else if cat equal name system out print line name of animal is cat. Jadi else-nya system out print line is animal. Nah, di kesalahan ini itu berbeda dengan yang tadi open principle, berbeda dengan open principle-nya tadi yang menggunakan untuk programnya itu, tapi ini di Lisp.nya itu berbeda. Nanti saya jelaskan. Ini setelah di refactor itu ini sama ya, yang kayak tadi open sama open plus principle, tapi ini nanti ada berbedanya sedikit. Ini sama jadi di interface-nya dibikin interface, yang tadi abstrak, ini bikin interface. Ini interface class name, metodenya ada metode name animal, public class elephant extend animal, di override supaya bisa manggil metodenya yang di dalam interface itu. Nah, bedanya itu di sini kita membuat sebuah kelas baru yaitu nama hewan. Supaya apa? Nanti interface-nya itu bisa dipanggil langsung ke nama hewan itu, supaya ini public void nama hewannya itu langsung dimasukkan ke nama hewannya itu. Nanti bisa di animal.get name animal seperti itu. Dari program di atas, bila kita melihat bahwa superclass harus dapat digantikan dengan objek dari subclass tanpa berefek dalam aplikasi hal ini dilakukan dengan objek dari subclass memiliki perilaku yang sama dengan superclass, di mana parameter dari return value-nya sama dengan superclass. Ini return value-nya sama animal. Nah, ini itu superclass-nya, dan yang interface-nya adalah subclass-nya. Yang subclass itu untuk memanggil nama-nama kelas-kelasnya ini, seperti itu. Ini subclass-nya itu memiliki perilaku yang sama dengan superclass-nya. Dia bersama kan, dia mengambil nama-nama animal itu dengan cara nanti subclass-nya dimasukkan ke superclass-nya, seperti itu. Langsung masuk ke interface segregation principle dan dependency inversion. Untuk langsung saja kita masuk ke interface segregation principle, yaitu kita punya contoh, ada sebuah contoh, ada kelas ayam dan kelas sapi. Nah, di kelas ayam ini mempunyai kelas, yaitu kelas ayam implementasi animal, public void makan, sistem outprintln ayam makan. Ini di override juga public void menyusui. Terus sapi di Java, yaitu program sapi di Java, yaitu public class sapi implementasi animal, override public void menyusui sistem println sapi menyusui, public void makan, sistem println sapi makan. Nah, kesalahannya itu di kesalahan interface segregation principle itu terletak di kelas ayamnya ini. Karena apa? Karena ayam itu tidak bisa menyusui, seperti itu. Dia hanya bisa makan saja. Makanya ini yang menyebabkan kesalahan interface kesalahan interface-nya itu nanti ini interface-nya ini nanti dipisah antara makan dan nanti menyusui. Ini sebenarnya ada interface animals, seperti itu. Ini setelah di refactor public interface animal, lah ini dibuat interface dua interface, yaitu interface animal public void makan, public interface mamalia yaitu public void menyusui, seperti itu.
dibedakan. Karena apa? Animal ini hanya bisa memakan aja. Ini untuk yang makan, dan ini interface mamalia. Nanti ini yang sapi itu ada yang mamalia nanti. Seperti itu. Nanti ini mamalia, dan ini untuk animalnya. Saya masuk interface animal. Sebelumnya dia mempunyai interface, yaitu interface yang namanya public interface animal. Itu isinya itu metodenya itu ada public void, menyusui, dan makan di dalam itu sebelumnya. Terus saya sudah direfaktor, interface-nya dibuat menjadi dua seperti ini supaya tidak ada kesalahan antara ini di kelasnya ayam dan sapi nanti. Seperti itu. Contoh di atas bisa kita lihat bahwa kelas ayam tidak perlu mengimplementasi metode menyusui, ya kan. Ayam ini tidak perlu mengimplementasi metode menyusui, sedangkan kelas sapi mengimplementasi metode menyusui dan makan. Hal ini melanggar interface regression principle, sehingga perlu kita pecah interface tersebut ke dalam interface yang dibutuhkan kelas tersebut. Dari hasil refactoring di atas, interface dibagi menjadi dua bagian, yaitu animal dan mamalia, sehingga kelas hanya membutuhkan metode menyusui, bisa mengimplementasi interface yang dibutuhkan saja. Seperti itu. Misalnya kelasnya sapi hanya misalnya dia mau manggil makan saja, terus dia bisa memanggil interface menyusui yang untuk yang kelas sapi. Kalau ayam dia hanya memanggil interface animal saja. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dependency inversion principle. Oke. Ini kenapa ini saya mempunyai contoh dependency inverse principle, yaitu ada low high class, high level class sama low high class sama low class. Seperti itu. High level class sama low level class. Ini kita mempunyai program, itu ada kelas karyawan dan kelas gaji. Untuk kelas karyawan itu adalah high level class, ini low level class. Kenapa? Dia saling terkait gaji ini terkait ke karyawan. Itu public class karyawan, gaji / new gaji. Tapi double hitungan bonus tambahan. Return gaji hitung bonus tahunan. Jadi dia mereturn gaji hitungan ini. Nah, ya ini kan gaji ini nanti dimasukkan situ supaya bisa memanggil public method, bisa memanggil metode hitungan bonus tahunan yang terletak di gaji ini. Seperti itu. Makanya ada kesalahan dependency inference principle. Nah, di sini setelah direfaktor dipecah interface gajinya, public interface gaji yang mengandung metode hitungan bonus tahunan. Terus kita membuat MPL ini supaya sebagai tampungan, yang dimana nanti gajinya itu dibuat interface sendiri supaya bisa memanggil supaya gaji MPL ini bisa memanggil metode hitungan bonus tahunan, supaya nanti gajinya ini tidak tidak terikat ke karyawan ini, tidak secara langsung terikatnya, dengan dipisahkan dengan interface ini. Seperti itu. Ini karyawan nanti kan, makanya itu nanti gajinya ini dimasukkan ke karyawan Java-nya itu dengan menggunakan dengan dipisahkan dengan interface. Itu privat gaji, nanti karyawan gaji, gaji sama dengan gaji. Nah, di sini nanti kita bisa memanggil metodenya yang terletak di interface ini. Itu supaya tidak ada kesalahan dependency inversion.
seperti itu. Supaya nanti bisa membantu metode ini. Oke, seperti itu. Analisanya contoh program di atas untuk aturan dependensi prinsipal karena ada kelas karyawan high level dan bergantung pada kelas gaji low level kelas. Dalam skala ini yang lebih kompleks, perubahan pada kelas gaji bisa mengubah kelas karyawan dan itu menyalahi aturan DIP. Sehingga untuk mengikuti prinsip DIP kita harus menghapus dependensi secara langsung antar kelasnya. Nah, dan hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan abstraction seperti interface atau abstrakan. Menghapus dependensinya itu antara kelas gaji kelas karyawan dan gaji. Nah, ini dipecah dengan menggunakan interface, dipisahkan dengan interface-nya. Jadi seperti interface, bisa kita lihat bahwa kelas karyawan tidak dependen secara langsung ke low level kelas yaitu gaji embel, tapi melalui interface yaitu kelas gaji. Seperti itu dipisahkan secara interface dan nanti metode kelasnya kelas gaji kita bikin yang baru supaya nanti tidak secara langsung ke karyawannya tersebut, tergantungannya tidak secara langsung ya, dipisahkan dengan interface seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk test untuk pemrograman lanjut ini. Mohon maaf jika ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.